Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Diki Rukmana MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA di SD. Perkenalkan, saya Apriska Jamartiana dengan NIM 220102514 Prodi PGSD. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan mengenai penerapan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dengan media konkret rangkaian listrik dan Z-Quiz pada materi gaya listrik di kelas 4 SD. Selanjutnya ada identitas modul, nama penyusun saya sendiri Apriska Jamartiana, instansi Sekolah Dasar Negeri, tahun penyusunan 2025-2026, jenjang sekolah dasar, fase B kelas 4 SD. Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA, bab atau tema gaya di sekitar. Gaya di sekitar kita, alokasi waktu 2 JP yaitu 2 kali 35 menit dengan model pembelajaran Project Based Learning melalui pendekatan saintifik. Selanjutnya di sini ada produk pengembangan pembelajaran IPA di SD. Di sini saya mengembangkan dua produk. Yang pertama ada produk digital dan juga produk konkret. Di sini ada media pembelajaran konkret, yaitu rangkaian listrik sederhana. Media konkret ini membantu siswa memahami konsep listrik dinamis dan pengaruh gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Rangkaian ini terdiri dari baterai, kabel, saklar, dan lampu kecil yang digunakan siswa untuk membuat proyek rangkaian listrik seri, paralel, dan juga campuran. Yang kedua ada kuis interaktif berbasis permainan, yaitu Z-Quiz. Kuis ini berisi pertanyaan mengenai gaya listrik. Siswa akan bermain secara individu untuk mengumpulkan poin sebanyak mungkin dan menentukan peringkat atau skor tertinggi di akhir permainan. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan menyimak video pembelajaran interaktif, peserta didik diharapkan dapat memahami pengertian gaya listrik beserta jenis-jenisnya, yaitu listrik statis, dinamis, serta mampu menghubungkan penerapan gaya listrik dengan penggunaan perangkat elektronik dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua, dengan menggunakan media pembelajaran konkret, rangkaian listrik sederhana, siswa dapat memahami konsep rangkaian listrik seri, paralel, dan campuran, serta mengenali fungsi dan cara kerja komponen listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dengan memainkan kuis interaktif berbasis permainan atau Z-Quiz, siswa dapat menjawab pertanyaan tentang gaya listrik secara individu untuk mengumpulkan poin sebanyak mungkin dan menentukan peringkat atau skor tertinggi. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama di sini ada tahap orientasi proyek, di mana guru memulai dengan menjelaskan konsep dasar gaya listrik dan jenis rangkaian listrik, mulai dari rangkaian listrik seri, paralel, dan campuran. Yang kedua, menentukan proyek. Jadi, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menentukan proyek yang akan dibuat. Misalnya, merancang proyek model rangkaian listrik seri, paralel, dan juga campuran. Yang ketiga, perencanaan proyek, di mana setiap kelompok membuat rencana kerja termasuk bahan dan alat yang akan dibutuhkan untuk membuat rangkaian listrik. Yang keempat, ada pelaksanaan proyek, di mana peserta didik membuat proyek salah satu rangkaian listrik sesuai rencana yang telah mereka susun. Mereka hanya membuat salah satu rangkaian saja, baik rangkaian seri, rangkaian paralel, dan juga rangkaian campuran. Yang kelima di sini ada presentasi dan evaluasi proyek. Jadi beberapa kelompok akan mempresentasikan hasil proyeknya di depan kelas. Kemudian guru dan peserta didik lainnya akan memberikan umpan balik terhadap hasil kerja masing-masing kelompok. Yang keenam ada refleksi dan penyimpulan, di mana guru bersama peserta didik melakukan refleksi, pembelajaran, dan hasil proyek yang telah mereka buat. Guru memberikan kesimpulan tentang konsep gaya listrik dan rangkaian listrik. Yang terakhir ada kuis interaktif. Jadi setiap peserta didik akan mengikuti kuis interaktif ini untuk menguji pemahaman mereka tentang gaya listrik dan rangkaian listrik. Kuis ini
berbasis website dengan menggunakan Z-Quiz. Selanjutnya ada langkah-langkah dan alur pembelajaran. Yang pertama ini ada kegiatan pendahuluan dengan durasi 10 menit. Yang pertama, peserta didik menjawab salam dan menjawab pertanyaan guru terkait kabar dan kehadiran mereka. Hal ini termasuk C4, communication, dan juga disiplin. Yang kedua, peserta didik dipersilakan untuk memimpin doa sebelum memulai pembelajaran. Hal ini termasuk pada 3P, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang ketiga, ada menyanyikan lagu kebangsaan, itu dari Sabang sampai Merauke. Yang keempat, guru mengingatkan kembali apa yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Yang kelima, persepsi. Peserta didik menjawab pertanyaan pemantik yang diberikan oleh guru mengenai materi yang akan dibahas. Misalnya guru bertanya, anak-anak, apakah kalian tahu apa itu gaya listrik? Misalnya ada yang menjawab, saya Bu, saya tahu Bu, misalnya gitu. Selanjutnya gurunya bertanya lagi, apa yang bisa kamu jelaskan mengenai gaya listrik? Misalnya ada yang menjawab, gaya listrik terjadi akibat adanya muatan listrik. Nah, selanjutnya yang keenam di sini peserta didik mendengarkan penjelasan guru mengenai tujuan pembelajaran dan materi yang akan disampaikan melalui PPT. Yang ketujuh, peserta didik menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk pembelajaran. Selanjutnya di sini ada kegiatan inti dengan durasi 50 menit. Yaitu dengan tahap pertama, yaitu menentukan pertanyaan mendasar dengan durasi 5 menit. Yang pertama, guru memulai pembelajaran dengan memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa untuk membangkitkan rasa ingin tahu mereka, seperti pertanyaan sebelumnya. Saya guru bertanya lagi, anak-anak, apakah kalian pernah menyalakan lampu di rumah? Saya ada yang menjawab, saya pernah, Bu. Kemudian guru bertanya lagi, apa yang membuat lampu itu menyala? Saya ada yang menanya, misalnya ada yang menjawab, karena adanya listrik di rumah, Bu. Itu. Yang kedua, guru menunggu jawaban siswa, lalu memberikan penjelasan bahwa semua peralatan listrik bekerja karena adanya gaya listrik yang mengalir dalam rangkaian. Yang ketiga, guru menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu mengenalkan konsep gaya listrik dan membuat model rangkaian listrik sederhana dengan memahami cara kerja arus listrik. Kemudian, guru memutar video yang menjelaskan lebih lanjut tentang gaya listrik menggunakan media video pembelajaran. Ada link berikut. Jadi, pada link ini ada video pembelajaran mengenai gaya listrik. Sini saya membuat video rangkaian listrik dengan media konkret, yaitu rangkaian listrik sederhana. Mari saksikan. Pada pertemuan kali ini kita akan membuat media pembelajaran rangkaian listrik dari baterai, saklar, lampu kecil, dan juga kabel. Media ini digunakan untuk membuat rangkaian seri, paralel, dan juga campuran, agar siswa dapat memahami bagaimana arus listrik dapat mengalir dan mempengaruhi nyala lampu. Selain itu, media ini juga membuat pasang arus listrik dengan alat elektronik yang ada di sekitar. Nah, di sini kita sudah menyiapkan bahannya. Yang pertama itu ada kabel, kemudian ada lampu beserta dudukan lampu, kemudian ada bautid, gunting, isolasi hitam, kemudian ada baterai dan dudukan baterai, dan terakhir saklar. Nah, langkah yang pertama di sini kita akan menggunting kabel, kemudian kita kupas kabel tersebut sampai terlihat tembaganya. Namun, kabel tersebut
jangan sampai terpotong. Langkah selanjutnya, kita akan memasukkan baterai ke dalam dudukan baterai yang sesuai. Nah, setelah kabel-kabel tersusun seperti rangkaian seri selanjutnya, ujung kabel akan dikaitkan dengan kaki lampu. Seperti ini. Dan setelah lampu, kita akan memasang saklar. Ujung kabel dimasukkan ke dalam saklarnya. Kemudian, kita akan pasangkan baterai dengan kabel yang tersambung dengan saklar. Setelah dengan kondisi ini, maka lampu akan menyala. Begitupun sebaliknya. Nah, selanjutnya kita akan pasangkan isolasi hitam pada bagian tembaga yang terbuka agar aliran listrik dapat mengalir dengan cepat dan tidak ada yang terputus. Nah, setelah semua kelompok menyelesaikan rangkaian listrik seri, paralel, dan juga campuran, siswa diminta untuk mengumpulkan hasil rangkaiannya di depan kelas. Kemudian, siswa mengamati perbedaan dari setiap jenis rangkaian, seperti perbedaan berat arus dan nyala lampu. Siswa juga diminta untuk mempelajari karakteristik dari masing-masing rangkaian, seperti bagaimana arus itu mengalir, bagaimana lampu menyala, serta kelebihan dan kekurangan dari setiap rangkaian. Selain itu, siswa diminta untuk menganalisis fungsi dari rangkaian tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jika selama pengamatan ada lampu yang redup atau tidak menyala, siswa akan diminta untuk mencari tahu penyebabnya, misalnya karena kabel terputus atau sambungan yang kurang baik. Siswa juga diajak berpikir mengapa ada lampu yang menyala terang dan apa yang mempengaruhi nyala lampu tersebut. Melalui kegiatan ini, siswa dapat memahami cara kerja rangkaian listrik dengan lebih baik dan belajar memecahkan masalah jika terjadi kesalahan dalam rangkaian. Kelebihan dari media pembelajaran ini, yang pertama, siswa dapat memahami proses rangkaian listrik dan gaya listrik melalui visualisasi yang memperlihatkan interaksi antara arus, tegangan, dan juga hambatan. Kedua, siswa dapat belajar secara analitik tentang bagaimana gaya listrik mempengaruhi aliran arus dalam rangkaian melalui media yang praktis dan interaktif. Yang ketiga, siswa dapat melihat materi lebih lama karena mereka membutuhkan teori gaya listrik dengan eksperimen langsung dalam rangkaian. Sekian video dari saya mengenai media pembelajaran rangkaian listrik. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Jadi dalam video ini sudah dijelaskan mengenai langkah-langkah atau proses pembuatan rangkaian listrik baik seri, paralel, dan juga campuran. Nah, selanjutnya kegiatan ini masih di kegiatan inti itu dengan tahap kedua yaitu merencanakan proyek, di mana guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 5-6 siswa per kelompok. Setiap kelompok akan membuat rangkaian listrik sederhana menggunakan baterai, kabel, saklar, dan lampu sebagai proyek mereka. Yang keenam, guru memberikan LKPD yang berisi panduan proyek dan pertanyaan yang harus dijawab selama kegiatan berlangsung. Tahap ketiga, sini ada menyusun jadwal proyek dengan durasi 5 menit. Yang ketujuh ini, guru menjelaskan kepada setiap kelompok bahwa mereka memiliki waktu selama 20 menit untuk menyelesaikan proyek rangkaian listrik mereka. Yang ke-8, setiap kelompok harus membagi tugas antar anggotanya, seperti jadi satu siswa ada
mengerjakan rangkaian listrik dengan menghubungkan kabel. Satu siswanya lagi memeriksa lampu, apakah lampu itu menyala dengan terang atau redup. Siswa yang ketiga ini mencatat hasil percobaannya. Yang keempat, siswa keempat itu bertugas mempresentasikan hasil dari proyek yang telah mereka buat. Nah, selanjutnya ada tahap keempat, mengerjakan proyek dengan durasi 20 menit. Yang kesembilan, setiap kelompok memulai mengerjakan proyek rangkaian listrik sesuai instruksi pada LKPD. Yang ke-10, siswa melakukan percobaan dengan menghubungkan baterai, kabel, dan lampu untuk membuat rangkaian seri, rangkaian paralel, dan juga campuran. Yang ke-11, siswa mencatat pengamatan mereka seperti perbedaan terang lampu antara rangkaian seri, paralel, dan campuran, serta efek jika kabel diputus. Ke-12, guru berkeliling untuk memberikan bimbingan kepada kelompok yang mengalami kesulitan. Jadi, guru di sini bertugas sebagai fasilitator untuk membimbing setiap kelompok yang mengalami kesulitan. Tahap kelima di sini menyelesaikan proyek dan presentasi hasil. Jadi, setelah selesai mengerjakan proyek, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil proyek mereka. Ke-14, setiap kelompok mempresentasikan perbedaan antara rangkaian seri, paralel, dan campuran, serta menjelaskan mengapa lampu menyala atau mati saat kabel diputus. Ke-15, guru memberikan umpan balik dan pertanyaan pada setiap kelompok untuk menguji pemahaman mereka. Nah, setelah siswa mengerjakan proyek rangkaian listriknya, selanjutnya mereka akan mengerjakan kuis berbasis website dengan website ZQuiz. Jadi, di sini guru menyiapkan kuis interaktif menggunakan platform seperti ZQuiz untuk menguji pemahaman siswa secara individu. Jadi, contoh pertanyaan kuisnya itu di sini ada jelaskan apa yang dimaksud dengan gaya listrik. Nanti di situ ada jawaban isian, pilihan ganda, maupun pernyataan benar maupun salah. Selanjutnya, guru menjelaskan aturan kuis, di mana setiap siswa menjawab pertanyaan dalam waktu 1 menit per soal. Kemudian jawaban yang benar akan mendapatkan poin. Dan siswa dengan poin tertinggi akan mendapatkan penghargaan. Kemudian, guru menutup pembelajaran dengan meminta siswa untuk menyimpulkan apa yang telah mereka pelajari tentang gaya listrik dan rangkaian listrik. Nah, selanjutnya di sini saya telah membuat tutorial menggunakan kuis berbasis website dengan ZQuiz. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kuis berbasis website, yaitu ZQuiz. Nah, guru dapat mengaksesnya melalui Google dengan mengetik ZQuiz seperti ini. Nah, kuis ini dapat dimainkan secara individu maupun berkelompok. Kuis ini juga dapat diakses melalui ponsel maupun laptop, sehingga sangat praktis untuk digunakan. Nah, di sini saya sudah membuat kuis dengan 10 soal. Nah, di sini siswa dapat mengganti profil dengan mengubah namanya, avatarnya. Kemudian di sini ada partisipan untuk mengetahui jumlah partisipan yang ikut dalam kuis ini. Kemudian di sini ada rankingnya.
Dan di sini ada skor. Nah, cara memainkan itu siswa dengan mudah mencari buku yang ada tanda tanyanya seperti ini. Jadi, di dalam buku ini ada soal. Nah, jadi siswa diminta untuk menjawab soal. Soalnya itu ada yang berbasis pernyataan, isian, maupun pilihan ganda. Nah, soal yang pertama ini, semua rangkaian listrik membutuhkan sumber daya baterai. Ini betul atau tidak? Misalnya saya menjawab benar, maka langsung ada koreksinya di sini bahwa correct answer atau pertanyaan dijawab dengan benar. Nah, siswa kemudian mencari lagi buku yang ada tanda tanyanya seperti ini. Nah, ini soal ketiga. Nah, di sini pertanyaannya gaya listrik terjadi akibat adanya muatan listrik. Nah, lihat jawabannya benar atau tidak. Nah, di sini jawabannya benar. Correct answer. Selanjutnya kita cari lagi soalnya. Nih, jelaskan apa yang dimaksud gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang muncul karena muatan listrik. Nah, kita submit apakah jawabannya benar atau tidak. Nah, di sini jawabannya benar. Untuk pertanyaan isian, di sini dibagi dalam beberapa jawaban pilihan. Jadi siswa dapat memilih kalimat yang tepat untuk menjawab jawaban isian. Nah, soal selanjutnya di rangkaian seri harus dibagi setiap cabang. Dan ini benar atau salah? Coba kita jawab benar. Apakah jawabannya benar atau salah? Nah, sayang sekali jawabannya itu salah. Kalau jawabannya salah di sini ada 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 tulisannya bahwa jawabannya itu salah. Kita mencari lagi. Kita mencari sampai dapat 10 soal. Di sini jika dua bola lampu disusun secara paralel, maka arus listrik akan dibagi rata. Benar atau salah? Nah, benar. Pintar. Di rangkaian seri, sebutkan satu kelebihan rangkaian paralel dibandingkan rangkaian seri. Bebannya lebih tinggi. Nah, jawabannya benar. Setelah maka ada koreksiannya. Soal selanjutnya, jika sakla 1 dimatikan, maka lampu 4 dan lampu 5 tetap menyala. Pernyataan ini benar atau salah? Salah. It's not the correct answer. Nah, ketika 10 soalnya sudah terjawab semua, maka di sini akan ada rankingnya karena saya bermain sendiri, maka saya yang ranking pertama itu kolonitas saya sendiri. Jika dimainkan dengan siswa yang cukup banyak, misalnya
20 siswa, maka di sini ada pemenang juara 1, 2, dan 3 di ranking. Nah, di sini juga kita bisa melihat skor kita. Berarti jawabannya benar itu ada 6 jawaban benar dan 4 jawaban salah. Jadi guru bisa melihat skor siswa di tabel ini. Nah, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video tersebut, sudah dijelaskan mengenai langkah-langkah dan cara memainkan sirkuit ini. Jadi tadi siswa dapat mengganti profil dengan mengubah nama dan juga avatarnya. Kemudian siswa juga bisa lihat skor masing-masing dan juga peringkat atau rankingnya. Baik, selanjutnya kegiatan penutup dengan durasi 10 menit. Yang pertama, peserta didik bersama guru merefleksikan pembelajaran hari ini dengan pertanyaan, anak-anak, apa yang telah kalian pelajari tentang gaya listrik dan rangkaian listrik? Yang kedua, peserta didik diberikan penekanan mengenai pentingnya gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam rangkaian listrik yang digunakan untuk menyalakan lampu dan perangkat elektronik lainnya. Yang ketiga, peserta didik bersama guru mengakhiri pembelajaran dengan doa yang dipimpin oleh salah satu peserta didik. Yang keempat, peserta didik dan guru saling memberikan salam sebagai tanda penutup kegiatan pembelajaran. Nah, baik, sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.